Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Syahdan lagi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Halaman 13 di atas. Syahdan lagi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengetahui akan hal ehwal Rasulullah SAW dengan sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar, yakni dengan pendek perkataan inilah ia. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberanakkan di negeri Makkah al-Musyarrafah yang mulia dengan beberapa pertunjukan daripada Allah Ta'ala akan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW di waktu diberanakkannya oleh ibunya, dan terlalu elok putih rupanya dan terlalu baik perangainya dan tingkah lakunya dan terlalu banyak ibadatnya. Maka di masa lewat umurnya 40 tahun, maka dikaruniakan oleh Allah Ta'ala akan mi'raj Nabi Muhammad SAW di dalam satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke 7 lapis langit bersama-sama Jibril alaihissalam karena menerima akan segala perintahan Tuhan Azza wa Jalla kepada sekalian manusia dan sekalian jin. Sebagai lagi di masa umurnya 50 tahun, maka berpindah Rasulullah SAW ke negeri Madinatul Munawwarah, yaitu negeri mulia yang kedua. Syahdan maka di masa umurnya 63 tahun, maka wafat Rasulullah SAW di negeri Madinah. Maka disitulah dikuburkannya. Sebagai lagi wajib diketahui akan nama ayahanda bunda Rasulullah SAW, dan demikian pula dengan kata setengah daripada ulama bahwa wajib mengetahui akan nama-nama anak bininya, dan inilah tersebut di bawah ini bilangan sekalian mereka itu dengan tambah lagi nama-nama 4 sahabat dan cucunya Rasulullah dan mak susunya radhiyallahu anhum. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik hidayahnya terus diberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita sampai kepada kewajiban mengenal kisah, mengetahui sebahagian daripada kisah Rasulullah SAW. Jadi di sini bacaannya bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Jadi wajib syar'i bahwa ia mengetahui akan hal ehwal Rasulullah SAW. Wajib kita mengetahui kisah Rasulullah. Nah, tetapi yang wajib itu daripada kisah Rasulullah itu sedikit, sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar. Nah, jadi arti ikhtisar ringkas. Jadi sedikit yang sudah kita bacakan tadi itulah yang wajib diketahui. Rasulullah lahir di Mekah umur 40 tahun, diutus jadi Rasul, kemudian sekitar 50 tahun Isra Mi'raj, kemudian hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Itu aja yang wajib tahu. Jadi seandainya itu ada tahu berdosa orang Islam, misal di mana ujar orang Nabi Muhammad itu dilahirkan, ada tahu ya di rumah sakit kalau aja berdosa, karena wajib tahu bahwa sidin lahir di Makkah. Atau orang tahu di mana sekarang kubur Nabi kami itu sama Rasulullah tuh, Nabi Muhammad tuh kuburnya di mana, ada tahu juga di Al-Kahf, kira-kira itu aja berdosa. Jadi wajib tahu di Madinah. Isra Mi'raj itu kemana aja? Nah, kada tahu juga misalnya. Nah, jadi tahu nangaran Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit dan seterusnya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ada istilah wajib disempurnakan dengan sunat. Nah, itu juga ilmu kita tentang kisah Rasulullah itu, nang wajibnya sedikit, sisanya berarti hukumnya apa? Sunat. Jadi disinilah kita perlu sebanyak-banyaknya menambahi nang sunatnya ini. Jangan pernah merasa puas dengan sudah lepas kewajiban karena kita sudah mempelajari apa-apa nang wajib kita tahu. Jadi insya Allah nang akan datang kita memperbanyak ini. Salah satu sunat yang penting. Nah, jadi ya ada nang meremehkan, merendahkan sunat-sunat yang lain. Cuman kayaknya mungkin kita ada perhatikan sunat sembahyang, sunat puasa, sudah. Jadi kerjakan tak sunat-sunat yang lain, baca salawat, baca Quran, sedekah, itu sunat saja berarti anda. Cuma mengetahui kisah Rasulullah sebanyak-banyaknya
Ini mungkin kada perhatian sehingga kita kada pelajari. Banyak benar daripada hal ehwal Rasulullah nang kita kada tahu. Nang kadang-kadang malah nang lain kita tahu. Artis bilang apa? Karena nang kita lihat, kita dengar saben hari bukan berita-berita kayak itu aja, kehidupannya aja nang kada ada manfaatnya. Malah nang penting benar ini nang kita kada tahu. Jadi yang paling penting sebujurnya adalah di dalam hidup kita itu mengenal Rasulullah. Biasanya apa garam? Nah kaita supaya bertambah terus cinta kita lawan Rasulullah. Jadi cinta itu kada kau bertambah kecuali dengan bertambah mengenalnya. Semakin kita banyak mengenal, semakin bertambah lagi insya Allah cinta kita. Kepentingan cinta lawan Rasulullah itu kada kau dikisahkan lagi, itu yang paling penting di dalam hidup kita, karena ukuran cinta lawan Rasulullah itulah ukuran iman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada suatu hari pernah datang kepada Rasulullah berucap kurang lebih ujatin, wahai Rasulullah, saat ini ulun mencintai pian lebih daripada ulun mencintai abah, mama, bini, anak dan lain-lain. Punya pian sudah yang paling ulun cintai. Ujar Nabi, kalau lawan diri ikam seorang pun, nah orang lebihnya tuh itu. Illa nafsi allati baina jambayya, kecuali diri ulun nang berada di awak ulun. Ini memang nang paling ulun cintai. Sesudah diri ulun itu nomor satu pian. Ujar Nabi, iman ikam belum sempurna lagi wahai Umar. Sebelum aku ikam cintai lebih daripada diri ikam sendiri. Di dalam satu riwayat beberapa hari kemudian, ada nang beberapa saat kemudian bebulik pulang Sayyidina Umar. Lalu berucap, wahai Rasulullah, sekarang pian lebih ulun cintai daripada diri ulun sendiri. Lalu dijawab oleh Nabi, sekarang iman engkau sudah sempurna. Kan itu tadi pentingnya cinta. Kesempurnaan atau ukuran seberapa besar iman kita, jawabannya seberapa besar cinta kita lawan Rasulullah. Tadi mungkin sebelum membaca apa tadi tidak terlalu tadi kan mungkin ada nama lihat di TV tadi telah ulun anukan videonya ada kisah Uwais Al-Qarani itulah. Itu salah satu yang disebut oleh Nabi sebagai saudaraku. Nah, saudara. Ada pernah bertamu Rasulullah, itu kalau kisahnya dah. Tetapi disebut oleh Nabi sebagai saudaraku, saudara oleh Nabi. Itu di antara penyebabnya itu kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Jadi ada daripada umat Nabi, nang dianggap oleh Nabi sebagai saudara sidin. Ujar Nabi, wa syauqah ila ikhwani. Alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Ujar sahabat-sahabat Nabi, kami ini siang malam lawan pian wahai Rasulullah. Ujar Nabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mencintai aku, rindu kepada aku. Di dalam satu riwayat itu seandainya berisian, ya dunia ada isinya lah, rela dihurupakan asal bertamu lawan Rasulullah. Kan itu hasil daripada cinta, itu. Dan ada orang-orang nangka itu, orang-orang nangka itu ini kita usahakan kita menuju ke situ. Dan ini sabujurangnya, nang dibimbing kita ini dibimbing oleh guru kita tuh jalan kita jalan ini, jalan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nang disebut tariqul mahabbah. Ujar guru kita, tariquna tariqul mahabbah la ghair. Jalan kita ini ngarannya adalah jalan mahabbah, bukan yang lain. Bahkan la tariqul amal, bukan jalan amal. Bukan berarti kada beramal kata, tetapi amal itu sampingan lah. Kita beramal juga, tetapi bukan utama itu. Nang kita utamakan itu mahabbah. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya walau amalnya kada sama. Walau lam ya'mal bi amalihim. Jadi nang mengumpulkan kita dengan orang yang kita cintai itu karena cintanya tadi, bukan karena harus sama amal. Jadi di zaman ini, di zaman para kiamat sudah
Beramal kita ini pengulir juga. Tapi kita beramal juga, amal kita itu kada pernah baik kayak amal-amalan orang dahulu. Jadi lama, tapi jalan itu kada tak tutup. Jalan untuk parak kepada Rasulullah, parak kepada Allah itu kada tak tutup ada. Nah, yaitu nang boleh jadi satu-satunya jalan lagi, wah ini boleh jadi tuh untuk kita tuh satu-satunya jalan lagi, yaitu jalan mahabbah. Alhamdulillah, kita bertemuan sudah tuh artinya tahu jalannya tuh, tinggal kita membujurakan jalan ini aja. Nah, di antara caranya tadi untuk meningkatkan terus mahabbah kita kepada Rasulullah, itu banyak-banyak kita belajar, mempelajari kisah. Jadi insya Allah mulai hari ini dan seterusnya pengajian kita isinya kisah. Nah, akur benar-benar kalau perlu kitab tak usah dibawa lagi. Selama kurang lebih 10 bulan setengah. Sampai ini keluar nih pulang dah. Menyada umur. Kisah Rasulullah aja kita. Nang ada habis-habisnya sebajurannya itu kisah tentang Rasulullah. Nang kita ketahui, artinya nang diketahui oleh manusia, nang ada di dalam kitab-kitab itu terlalu sedikit. Nang kada tertulis di dalam kitab terlalu banyak. Kemuliaan Rasulullah itu kada ada batasannya, kada ada hinggaannya. Nah, jadi saya mampu-mampu kita lah mempelajari tentang kemuliaan Rasulullah. Disebutkan tadi juga itulah sebelum kisah Uwais Al-Qarani tadi ada kisah Yaman. Karena sebenarnya kalau hendak kita mempelajari kisah Rasulullah, itu harus dimulai dengan latar belakang, istilahnya adalah latar belakang kehidupan Sidin di Mekah. Nang asal usulnya Mekah itu tanah kosong. Jadi kada ada orangnya, bahkan rumput sabutik pun kada ada. Wadin ghairi dzi zar'in. Lembah, dataran rendah yang tidak ada mempunyai tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Itu istilah di dalam Al-Quran. Wadin ghairi dzi zar'in. Tetapi tambahannya inda baitikal muharram. Tetapi di situ ada rumahnya Allah yang mulia, ada Ka'bah. Jadi Ka'bah ada dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, diperintah Allah di situ. Sesudah berjumpa dengan Siti Hawa di padang Arafah. Nah, lalu disuruh baulah bangunan gasan beribadat. Nah, itulah yang pertama-tama inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Pertama-tama bangunan dibangun gasan beribadat. Nah, ialah yang di Makkah alladzi bi Bakkah. Tetapi itu hilang ketika ujar atau banjir Nabi Nuh, lalu hilang habis. Tinggal pondasinya di dalam tanah. Nah, itulah kayaknya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kada ada orangnya lagi, manusia. Zaman itu kada tahu tuh berapa ribu tahun yang lalu katalah zaman Nabi Ibrahim ya. Kosong. Bahkan sebelumnya itu kosong karena memang kada ada apa-apa. Banyu kada ada, tumbuh-tumbuhan kada ada, binatang pun adalah binatang lah. Adanya ada apa yang dimakan, apa yang diminum, jadi dasar padang pasir tandus. Kada ada apa-apa. Manusia di mana? Di Yaman. Nah, jadi Yaman itu paling selatan. Jadi paling selatan itu Yaman, di tengah-tengah itu ia Mekah dan sekitarnya termasuk Madinah dan seterusnya. Terus ke utaranya lagi, nah disitulah kena pelanang ada, jadi kosong tengah-tengahnya karena di ujungnya itu Syam ngarannya. Di bawahnya Yaman, di atasnya Syam. Tetapi kalau orang Syam itu lain Arab. Jadi nang orang Arab itu adalah orang Yaman. Jadi orang Syam itu lain orang Arab. Apakah ngarannya tak? Orang Syam Ipang. Lain Arab, bahasanya lain, bahasanya Ibrani. Adapun Arab, yang di bawah di Yaman itu bahasanya bahasa Arab. Sebelum Nabi Ibrahim itu nabi-nabi di Arab. Jadi Nabi Hud, Nabi Saleh itu di Arab, itu di bawah. Nah, mulai Nabi Ibrahim lah, menjadi nabi di negeri Syam, itu di Syria. Dan zuriat Nabi Ibrahim itu anaknya di Syria. Jadi Arab permulaan itu itulah, jadi kita jauh sebelum Rasulullah kisahnya, nah, supaya kita lebih mengenal, lebih masuk ke dalam kisah Rasulullah, atau tahu suasananya, lingkungannya, keadaannya. Asalnya Makkah kosong, itu ada apa-apa. Nah, lalu manusia itu nang ada di Yaman. Disitulah nabi-nabi nang diutus Allah sampai wah ini nang masih ada dan diziarahi orang diawali setiap tahun itu Nabi Hud di Hadramaut.
Jadi kalau pian ke Hadramaut itu biasa kalian dibawa ziarah ke kubur Nabi Hud alaihissalam. Kaum sidin disebut kaum Samud. Banyak di situ kaum-kaum nang terdahulu tuh di dalam Al-Qur'an ada Iram, orangnya itu disebut Iram Zatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di situ juga kisah Nabi Saleh tadi dengan untanya. Makmur, kaya raya negaranya Bahri. Karena di situ ada satu bendungan yang disebut bendungan Ma'rib. Jadi lalu tanahnya subur. Tetapi fakafarat bi an'umillah. Lalu imbanya kayak itulah rata-rata manusia bila sudah makmur, maksiat, kafir. Lalu disiksa oleh Allah. Jadi di antara siksaan yang terjadi pada zaman itu salah satunya adalah yaitu hancurnya bendungan Ma'rib. Sadu Ma'rib tadi jadi bendungan itu hancur. Jadi tenggelam karena apa mulaannya banyak itu banjir bandang. Gara-garanya Allah Ta'ala luar biasa kuatnya konalnya bendungan itu. Nang hancurnya apa? Tikus. Ajaib. Hancur. Tikus saja antara Allah Ta'ala atau menghancurkan lalu bobol bendungannya. Jadi banyak matian. Sesudah mati kebanjiran apa? Kekeringan, kemarau. Lalu kelaparan. Duit banyak aja, emas banyak, perak banyak, tapi kada ada tanaman, kada ada tumbuhnya lagi, kelaparan. Nah, itulah kisahnya. Itu kisah nabi-nabi yang terdahulu, tuh umat-umat nabi terdahulu. Lalu masing-masing mengungsi. Jadi masing-masing kepala keluarga itu membawa pindah. Nah, jadi disitulah terpecahnya, asalnya berkumpul di Yaman, lalu pindah. Ada nang ke Irak pindahnya, ada nang ke Syam, ada. Nah, salah satu daripada suku yang berpindah itu adalah disebut Bangaran Bani Jurhum. Nah, jadi Bani Jurhum itu pindah mencari tempat nang ada banyu, kemudian ada kalau berusaha bertepatan kurang lebih dengan perjalanan berangkatnya Bani Jurhum dari Yaman menuju ke utara. Belum tahu lagi kemana tujuannya. Pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa bini Sidin Siti Hajar dengan anak Sidin yang masih bayi Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala diletakkan di samping Ka'bah. Nang cuma pondasinya aja deh. Pondasinya pun ada di dalam tanah. Jadi kata kalian cuma jadi itulah nang ujar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sementara bini nang Saikong itu ditinggal di Palestina, ngarannya Sarah. Balain berduanya lain benar. Sarah itu wanita paling cantik. Adapun Hajar itu budak. Lawas kawin ada baisian anak. Lalu Siti Sarah juga nang menyuruh, amun anu gagawian pian kawin nih si galuh nih. Mudahan pian dapat zuriat. Ayo ujar Nabi Ibrahim. Lalu dikawin, lalu baisian anak, suka benar. Sekali sudah melihat orang beranak, cemburu. Di sekalinya ketika menjual, nah itulah nang Allah menyuruh pisah tadi, sudah pisah. Kayak itu kisahnya, kayak itulah keadaannya. Sekali diperintah tapi dibawa ke Mekah. Lalu diandak di situ. Sudah diandak di situ diturunkan Siti Hajar, diturunkan Nabi Ismail, langsung berpaling Nabi Ibrahim. Berbulik menuju Palestina. Kiau-kiau Siti Hajar, kadang-kadang disahuti lagi. Kemana pian, kada disahuti. Lalu kehabisannya dipingkuti bajunya, baju Nabi Ibrahim. Lalu kata-katanya kayak ini aja. Apakah ini perintah Allah? Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang menyuruh pian meninggalkan kami berduaan di sini? Faqala na'am. Ujar Nabi Ibrahim, ya, aku perintah Allah. Idzan la yudayyi'ana, itu kata-kata Siti Hajar. Idzan la yudayyi'ana. Kalau Allah memerintah silakan pian bebulik. Allah kada batah membiarkan kami, kada batah menalantarakan kami. Ujar kerja ke bahasa kita sabutul aqua banyu sakantungan halus kurma. Itulah yang ditinggali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggalkan perjalanan sebulan tuh dari Makkah ke Palestina tuh perjalanan sebulan bawa unta nang laju.
Ada harapan bobulik lagi itu, biar bobulik pulang berarti 2 bulan akan datang tuh baru sampai, bobulik pulang 2 bulan nggak sampai, hanya bertamuan pulang. Nah, tetapi ini satu pelajaran biasanya kita tah. Kalau laki meninggalkan misalnya. Ada aja Allah Ta'ala. Allah kadang menyia-nyiakan kita. Rezeki Allah juga mengembali. Nah, memang beberapa hari kemudian saat Haji Maimet sudah habis, sudah sehari, 2 hari, 3 hari habislah sudah makan. Nah, lalu usaha. Ya walaupun tahu tadi Allah nang menjamin rezeki, cuma berusaha makalahan. Nah, ya usahanya kayak apa? Kada ada nang ditanam, kada ada banyu, kada ada tumbuhan gitu. Ya beli lihat aja kalau ada orang lalu kan apakah. Itulah nang buka naik ke atas gunung Sofa. Dilihat di atas gunung Sofa, ada dan apa-apa. Sejauh-jauh mata memandang pasir. Dilihat di situ cuma ada sebuting pulang gunung nang kada terlalu tinggi, Marwah. Buka ke situ. Naik pulang dilihat-lihat kada ada. Terduduk ke situ tak. Apa nanti kalau ada sudah di sebelah situ pulang buka pulang ke Sofa. Itulah bulang-bulik sampai 7 kali berakhir di Marwah. Hanya kegenangan anak dirabahkan di keandakan datang. Nah, pada saat bolak-balik itulah malaikat Jibril datang, lalu dengan sayapnya Jibril itu ditabuk oleh Jibril atas perintah Allah, maka memancarlah air tepat di kaki, di batis Nabi Ismail alaihissalam. Jadi babulik dari Marwah, sekalinya banyak memancar di antangan batis anak. Jangan di pasir dikumpulkan, ditahan supaya jangan sampai layau, jangan larut. Seandainya jika ditahan oleh Siti Hajar, maka di Mekah itu akan menjadi sungai yang sangat besar. Cuma bagus saja juga ditahan tadi jadi sumur Zam-Zam akhirnya. Jadi ini pertama sabuting di situ kita tahu, di situ ada kisah sumur Zam-Zam. Dan kita tahu ada di situ Bukit Sofa, Bukit Marwah. Dan di situ situ juga ada pondasi Ka'bah. Nah, lalu karena beberapa tahun, kadang beberapa hari, beberapa bulan lagi, beberapa tahun kemudian hanya karena datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah kawa mendangani begawian. Nah, kawa disuruh sudah, jadi entah umur berapa itu. Hanya datang. Pertama bertemuan anak sudah, ya mungkin 8-9 tahun kawan kawan mencari kayu jaka kita. Nah, cuma tadi limbahnya sudah dikumpulkan banyak tadi oleh Siti Hajar. Pada saat itulah kisah nama tadi Bani Jurhum lewat di situ. Bani Jurhum itu pertama-tama melihat burung tarabangan dan turun ke tanah. Itu tanda bahwa di situ ada banyak. Nah, melihat burung. Nah, itu ada banyak. Nah, itu kalau pindah di bawah padang pasir aja nih, lihat ke atas tuh melihatin apa? Melihat burung ke mana burung terbang, situ ada banyak. Nah, lalu diiringi arahnya itu tadi, disitulah bertemuan. Sekalinya ada 2 orang, di situ ada seorang ibu dengan anak bayinya. Nah, dihiga sumur tadi. Itulah nang kada ada makanan, jadi minum itu aja. Nah, cuma itu sampai saat ini Zam-Zam itu bukan hanya menghilangkan haus, tetapi menganyangi. Jadi amun kada ada makanan, itu tahan dengan minum Zam-Zam. So, banyak-banyaknya minum panjang aja. Itu kelebihan air Zam-Zam. Jadi wallahu alam entah berapa hari itu. Nang Zam-Zam itu aja kurma jelas habis, sudah tinggal Zam-Zam itulah lagi makanan dan minuman Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, orang Jurhum ini adalah orang-orang nang baik. Nah, kadang nang melihat ada bibinian, ada kakan-kakan langsung pas itu diambil banyu, apalagi atau direbut kan enggak. Mereka minta izin. Bolehlah kami minta banyu di sini dan enak kami bayar harganya. Kami hendak memakai banyu di sini dan kami akan menukar. Itu awal-awalnya kan. Jadi itu akhlak nang baik. Kadang nang minta apalagi merampas ada. Jadi di situ ada Hajar aja kita. Lalu akur ujar Siti Hajar. Nah, jadi gawian dapat menjual banyu Zam-Zam. Kada tahu berapakah saimbir, berapakah sajirigen gitu. Nang orang Jurhum tadi karena babit ada itu menetaplah di situ masing-masing baulah rumah di situ. Karena tadi dia di Yaman kada kawa didiami lagi pada saat itu. Nah, itulah awal-awal karena penduduk Makkah yang pertama. Nah, kisahnya yang pertama datang tadi yaitu kisah penyembelihan Nabi Ismail. Karena kisah itu sudah mulai kenal. Kemudian kisah datang yang kedua itu diperintah untuk membangun Ka'bah. Karena ada lagi datang itu kisah Nabi Ismail sudah kawin. Nah, jadi beberapa kali memang Nabi Ibrahim itu datang. Nah, di antara kisah yang penting tadi ya adalah ya salah satunya adalah kisah penyembelihan itu kita peringati aja, insya Allah tahu aja kisahnya, itu kisah hari raya Idul Adha. Nanti masuk di situ karena ada melontar, ya kalau lah itu
di Mina berarti lah. Perintah untuk mendirikan kembali Ka'bah. Nah, lalu disitulah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah kenal, sudah remaja lah. Mencari batu-batu di Makkah itu dikumpulkan, diangkut berdua lalu disusun. Itu keistimewaan daripada ilmu orang Palestina, orang Syria atau orang Syam. Maulah bangunan dari batu. Jadi bangunan dari batu itu adalah keterampilan yang datang dari negeri Syam. Adapun orang Yaman itu kalau baulah bangunan itu dari tanah, kabisanya. Ada bisa baulah dari batu. Jadi itu bedanya orang Yaman lawan orang Syam. Jadi nang membangun Ka'bah itu ilmu datang dari Syam, dari Palestina. Karena bila kata-kata Syam itu ya tadi berarti adalah Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Syria, kemudian Jordan. Kalau ini 4 negara. Dibongkar, dicari oleh Nabi Ibrahim ada batamuan kawaid, ngarannya kawaid itu tadi ya fondasi nang dahulu. Nah disitulah dibangun. Jadi karena jadi mundur Nabi Ibrahim ada batu berjejak di situ. Meniring-miring bahasa kita tah. Nah melihat pasnya segi 4-nya pas saja tingginya rata aja kah. Kayaknya makin benaik batunya nang kadirian Nabi Ibrahim tadi benaik juga. Itulah nang menjadi maqam Ibrahim. Sampai wah ini ada batunya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi itu sejarah maqam Ibrahim. Itu tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk melihat-lihat sambil membangun tadi. Sampai tuntung kekurangan sadigi batu. Jadi ada lagi berlubang, belum ada batunya, disuruh Nabi Ismail mencari. Cari lagi sadigi, nang ganalnya, nang kain neneknya kada ada nang pasnya tadi, jadi di lain cukup, sudah di situ kurang kada ada nang pasnya. Mencari Nabi Ismail keliling sampai jauh. Ada lagi nang pas ukurannya dah. Babulik pada bah, kada ada bah. Ujar Nabi Ibrahim sudah ada. Nah, kalinya datang di mana pian nang menyuruh ulun mencari, ulun kada bertemu, pian nang beranai maka dapat di mana? Allah Ta'ala mengirimi batu datang dari surga. Batunya putih. Nah, dan pas diandak di tempat yang kosong tadi. Itulah kisah kayaknya menjadi Hajar Aswad. Jadi dahulu batunya ganal, sadigi putih. Tapi kayaknya ada kisah yang akan datang itu pecah, tadi tak tinggal beberapa nang kawan diselamatkan. Sampai wah ini itu masih ada lagi, cuma tinggal beberapa biji aja lagi nang halus-halus. Nah itulah nang ada dan warnanya berubah jadi hilang, ujar Nabi itu karena dosa manusia. Jadi kira-kira bahari kada Hajar Aswad tulang putih belah Hajar Abyad. Nah itu kisah Pak. Jadi makin tahu kita kayak itu Pak, kisah Hajar Aswad, itu kisah Ka'bah, itu kisah sumur Zam-Zam, itu kisah Maqam Ibrahim, Safa, Marwah. Nah sementara di Palestina sekalinya Siti Sarah meminta kepada Allah supaya diberi anak, lahirlah juga di situ anak, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ismail akhirnya kawin dengan perempuan dari Bani Jurhum. Kisahnya sempat 2 kali kawin. Nah, gitu. Kawin yang pertama dengan bibinian yang penyarikan. Pemamayan, banyak mengeluh. Nah, itu aja istilahnya mungkin yang lebih tepat tadi. Banyak mengeluh. Ada mau nyamannya, ada aja nang kada pas. Nya panas, balu hujan, balu. Ngapa aja ini maka ada aja nang kada kebanyakan mengeluh. Tuh kita Nabi Ibrahim seorang tuh nang hilang dah. Cuma kada bepadah nih pada mintuhan, kada tahu, kada tahu. Lawan Siti Hajar aja nang tahu nih lawan Nabi Ibrahim kada tahu. Jadi tahu Nabi Ibrahim sudah kawin, tahu rumahnya, datangi kan sakalina ada nang bini. Jadi tadi bertakon kayak apa keadaan laki kami. Ya tadi hilang mengeluh aja tadi, kada ada nang nyaman. Napa keadaan? Padahal aku pesan. Bukan katakan ada madang halnya atau hendak boleh, padahal tadi ada orang bilang ngarannya Ibrahim. Pasannya sebutin aja nih, nah watun jejak bahasa kita tuh watun nena kada pas yang ganti. Itu aja. Jadi kisahnya datang Nabi Ismail datang, lalu kisah gini yang kakak itu kan sambil bawa mamai aja. Tapi ada orang siapakah datang mulai aja menyuruh ganti watun. Ngujar Nabi Ismail itu abahku. Dan arti menyuruh ganti watun itu artinya menyuruh ganti bini. Dicerai, ditalak oleh Nabi Ismail. Kalau kawin pulang dengan bibinian nang kedua, nah ini bibinian nang sabar. Nah, ini pelajaran aja kita nah. Kita nih hendak watun pertama, watun kedua.
Jangan banyak mengeluh. Ini ngaran dunia ini kada denang nyamannya, dunia ini daru balwa. Ada aja kaluhannya tuh, ada nyenang kada ada kaluhan tuh di surga. Banyak berduit misalnya tulang anak bagi orang yang kada punya sudah banyak berduit kenapa apa kalau ahli banyak berduitnya maling bilang kurang anak berhutang ke sini aja minta sumbangan ke sini banyak benar. Nya kada denang nyamannya, susah ada nyaman juga, sugih ada nyaman juga. Garing kada nyaman juga, sehat kada nyaman juga. Tahu lah kan? Garing merasa aja sudah nasihat apa pian ada bicara orang garing di rumah kakak disuruhnya nang garing baju macam-macam ya jangan bakar nya ikam sehat aja nang garing. Kada nyaman. Berduit kada nyaman kan? Kada berduit kada nyaman, sehat kada nyaman, garing kada nyaman. Bungul kada nyaman, alim kada nyaman. Kakak di datang orang macam-macam nah apa-apa pintaan tahunan. Bungul tapi kada nyaman juga, cara bakal tahu. Walhasil dunia daru balwa. Dunia ini kada nyaman. Dan jadi nang ada apa sudah terimalah apa adanya, sabar ya kalaulah ketika kita dapat bala syukur, ketika dapat nikmat ridha dengan apa nang dibantu orang. Nah kayak itulah keadaan bini Nabi Ismail nang kedua. Jadi bila masalah kekurangan ya kada apa-apa, biasa aja lah nang ngaran. Hidup di dalam dunia ini ada takana di atas, ada takana di bawah, ada takana banyak rezeki, ada takana kurang. Kayak itulah dipanggil oleh Nabi Ibrahim kena syukur aja nang ada tuh menyukuri, apalagi bisian laki Nabi. Padakanlah aku kada mandang, padakan lawan laki ikam. Aku bilang satu mat aja, ngaranku Ibrahim. Waton ini bagus banget, jangan diganti-ganti lagi. Itu aja pasang. Waton bahasa kita telah kalau di dalam kitab itu atabatul bab itu bahasa kapuh waton. Nah sesudah tuntung membangun Ka'bah, turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ibrahim naik ke atas Ka'bah, memanggil manusia untuk berhaji. Jadi haji itu diperintah Allah itu pertama-tama kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru. Ujar Nabi Ibrahim, "Apa ada suara urun ya Allah?" Ujar Allah taala, "Alaika da'wah wa alayya al-balagh." Tugas ikam itu menyeru, tugas ulah menyampaikan. Nah, kayak itulah di dalam Al-Quran, wa adzin binnas bil hajj. Umumkan kepada manusia, seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan langsung Allah nang menjamin ya tuka rijalan. Mereka akan datang berjalan batis. Wa ala kulli dhamir, dan yang berkendaraan. Jadi ada nang berjalan batis, ada nang bertunggangan. Ya'ina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari pelosok-pelosok yang jauh. Dan sampai di mana aja sedunia Anda. Jadi naiklah Nabi Ibrahim ke atas Ka'bah, lalu diumumkan, wahai manusia, Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan baca kita itu pengumuman. Allah menyampaikan, didengar oleh seluruh manusia di dunia suara Nabi Ibrahim. Cuma ada nang tabuka dadanya, bahkan disebutkan itu sampai ke alam arwah. Jadi arti alam arwah itu nang belum ada manusianya lagi, masih di dalam arwah mendengar. Dan disitulah kisahnya mereka itu menyahut panggilan Nabi Ibrahim itu dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ada nang 2 kali dia mendengar, menyahut kedua kalinya, ada nang 3 kali mendengar, menyahut ketiga. Itulah kisah, ada nang sekali bahagia, ada nang 2 kali, ada nang 3 kali. Ada nang kada mendengar. Dan kita mendengar dan menyahut. Cuma kata nang diwajibkan pemerintahan, nang mampu aja lah. Cuma kayak itu kisahnya, kisah kewajiban haji. Jadi Nabi Ibrahim tadi nang menyeru. Lalu mulai saat itulah berbondong-bondong kurang datang. Nah, lalu Nabi Ismail lah nang melayani. Jadi Nabi Ibrahim boleh pulang ke Palestina, Nabi Ismail lah nang melayani orang haji. Nah, disiapkan diantaranya minuman. Jadi panitianya Nabi Ismail menyiapkan minuman dari air zam-zam tadi. Jadi gratis, ambilnya haus minum. Sampai begini nilainya kita tawaf main apa-apa di dalam Masjidil Haram itu, di luar dengaran zam-zam itu terus siap dan gratis sampai begini. Kayak itulah diterusakan oleh sesudah wafat Nabi Ismail, disambung oleh anak-anak Sidin dan cucu-cucu Sidin seterusnya. Ada satu kisah kalau nggak, ada 2 orang laki-laki dan perempuan
saling jatuh cinta. Tetapi terhalang karena orang tua perempuannya ini kada merestui. Kayak itu. Kedua-duanya orang Yaman. Ada tahu penyebabnya lah? Ada tahu. Bahas ada tahu. Nah lalu berdua ini berjanji kita kayaknya bertamuan waktu berhaji. Nah kayak itulah hasil tadi sama-sama melakukan berhaji dari Yaman. Cuman diawasi, sama-sama dijaga, terutama nang bibinian tadi. Sampai akhirnya nang waktu lengah ada jabayahnya lengah tengah malam. Lengah keluarlah dari kemahnya dan berdasarkan kayak apakah perjanjian hasil bertamulah di samping Ka'bah. Tetapi ini judulnya bukan di bawah lindungan Ka'bah. Karena nang mereka kerjakan, ya boleh jadi asalnya sebagai orang nang lawas kada bertamu saling mencintai. Tetapi sampai akhirnya terjadilah perbuatan nang kada sepantasnya di Ka'bah, yaitu mereka berzina di Ka'bah. Lalu kedua-duanya dirubah oleh Allah menjadi batu. Lalakiannya itu ngarannya Isaf, bibiniannya ngarannya Nailah. Nah, jadi ada patung Isaf dan Nailah. Lalu itu diandak, patung lalakiannya itu Isaf itu di Safa, Nailah itu diandak di Marwah. Untuk peringatan kepada manusia, jangan pernah berbuat maksiat di sekitar Ka'bah. Jadi itu jadi pelajaran. Dan itu kisah di zaman dahulu. Jadi ada patung asalnya kan, nah, patung Isaf dan Nailah ngarannya. Apa asal usulnya? Ya kayak itu kisahnya ada tak? Patung Isaf dan Nailah. Hanya orang kafir tuh kisah bagus tuh, kisah cinta sejati ya Allah sampai jadi patung. Tetapi itu pelajaran yang ada bagus. Karena bintangan tadi berbezina di Ka'bah. Ini kisahnya bersambung lah. Belum lagi tanya lah, masih belum sampai lagi aneh. Datang serangan di kota Mekah. Nah, jadi nengaran Mekah ini sudah maju, sudah menjadi kota besar, ekonominya maju. Tadilah karena orang-orang berhaji, terus lalu jual beli di situ terjadilah menjadi kota yang makmur. Nah, ada suku di luar Mekah itu yang hendak menguasai Mekah. Nah, lalu diserang, terjadi peperangan. Nengarannya Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini asalnya sama-sama datang dari Yaman juga, cuma di luar Makkah berdiam. Nah, lalu melihat Makkah, asalnya kan kepingin di Makkah lagi tanus, banyak sudah makmur, kepingin menguasai Makkah. Lalu terjadi peperangan, nang akhirnya menang Bani Khuza'ah, lalu suku Jurhum itu binasa. Tetapi itu sesudah ditinggalkan oleh Nabi Ismail beberapa waktu. Jadi generasi di bawah Nabi Ismail. Jadi anak cucu Nabi Ismail itu mengalami serangan dari Bani Khuza'ah. Pemimpinnya itu Bangaran Amr bin Luhai. Itu karena terkenal, Amr bin Luhai itu terkenal di dalam sejarah Islam. Jadi tahu kita siapa itu Amr apa? Ya, Amr bin Luhai. Itu adalah orang yang merebut Mekah sesudah Jurhum, berasal dari Bani Khuza'ah. Lalu inilah menjadi penguasa Mekah, orangnya sugih. Jadi kalau dahulu itu sekadar minuman yang disediakan, sesudah inya berkuasa, inya wani memberi makanan gratis kepada orang baik. Nah, itu hebatnya pulang tuh dari sisi itu. Dan ini beserta keturunannya, Khuza'ah itu ujar telah menguasai Mekah itu hampir 500 tahun. Berikutnya itu Mekah itu dikuasai terus menerus oleh Bani Khuza'ah. Nah, salah satu peristiwa yang terjadi sebelum Bani Jurhum itu melarikan diri daripada kota Mekah ketika sudah merasa terdesak, merasa cagar kalah, itu sumur Zam-Zam mereka tutup. Dilimun bahasa kita kata. Yang karena tahu inilah sebenarnya sumber kehidupan di Mekah itu ini. Jantungnya tuh di sini, pada ringannya di sini bilanya ini kada karing sama sekali. Nah, lalu Sapalih bertahan, tetapi sudah sebagai orang yang terjajah lah di situ Sapalih melarikan diri. Dan cuma sejak saat itu hilanglah sumur Zam-Zam. Dan itu beberapa ratus tahun kemudian karena hanya dibuka kembali sumur Zam-Zam itu oleh kai daripada Nabi kita, yaitu Abdul Muthalib. Jadi awas benar Pak, lebih 500 tahun artinya Pak sumur Zam-Zam itu hilang. Nah, tetapi tetap aja tadi cuma
Bani Khuza'ah itu mengambil banyu dari luar Mekah. Nah, cuma tetap Mekah dikuasainya. Jadi sumur Zam-Zam hilang, Mekah tetap dikuasai. Nah, lalu yang terjadi itulah diantara peristiwa besar yang menjadi sejarah. Sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya, itu sampai kekalahan Jurhum, itu seluruh Arab itu sudah beragama dengan agama Nabi Ibrahim atau agama Nabi Ismail. Ngaran agamanya itu disebut agama Hanifiyah. Jadi apabila ada di dalam Al-Quran itu disebut, karena Ibrahim itu apa? Hanifam, muslimah. Jadi agamanya itu agama, napa ngaran agama Nabi Ibrahim, napa ngaran agama Nabi Ismail? Hanifiyah. Ngaran agamanya. Yaitu agama menyembah Allah SWT. Sembahyangnya, ibadahnya itu sembahyang 2 kali sehari, ujar pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Dan itulah yang terus dilakukan oleh orang-orang sampai kepada Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Sidin Kai itulah ibadahnya. Jadi agamanya ngarannya agama Hanifiyah. Nah, lalu pada suatu hari penguasa Mekah nang hanyar nang bangaran Amr bin Luhai itu pergi ke negeri Syam. Lalu di pedalaman negeri Syam itu ada satu suku ngarannya Amalik atau Amalikah. Mereka itu menyembah patung. Jadi puga melihat orang, kenapa ini menyembah patung? Lalu betapa lawan orang situ, kenapa mereka menyembah patung? Ujar mereka, ini adalah wasilah kami kepada Allah. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka ini membantu kami. Apa nang kami minta, bilanya kami kada beranak, bapada minta berdoa di sini meminta, karena dikabulkannya beranak. Bilanya kami kemarau minta supaya turun hujan macam-macam. Ujar Amr bin Luhai, bisa lah aku minta sabuting. Pohon aku bawa ke Mekah, supaya karena kami ada juga tempat meminta. Nah, disinilah mulai rusaknya agama Hanifiyah. Lalu diberi saikong, sabuting, saling gonalan. Ngarang patungnya, nah, Hubal. Jadi Hubal itu adalah patung atau berhala pertama yang ada di Mekah. Dibawa oleh Amr bin Luhai dari Syam. Dari suku Amalikah. Amr bin Luhai itu seperti raja, nang setiap perkataannya itu adalah hukum. Jadi sejak saat itu diperintahkannya wajib sujud kepada Hubal. Maka taatlah seluruh manusia. Ada dan wanitanya melawan. Rajanya bangnya. Nah, jadi mulai disitulah inya nang sebelum itu seluruh Arab itu adalah ahlu tauhid. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sejak Amr bin Luhai inilah membawa Hubal, sejak itulah agama Arab itu menjadi syirik. Nah, makanya Nabi kita itu karena di dalam salah satu hadis beliau ujar Nabi, ra'aitu Amr bin Luhayyin yajuru am'a'ahu finnar. Aku dilihatkan Allah, Amr bin Luhai padahal itu 500 tahun 600 tahun sebelum Rasulullah. Aku melihat dengan Amr bin Luhai itu menyeret-nyeret paparutannya di dalam neraka. Jadi paparutannya tak air, kayak itulah jalan-jalannya di dalam neraka. Karena inilah awal-awal nang merusak agama Nabi Ibrahim. Nah, lalu syaitan nang memasuki di hatinya. Jadi di sinilah supaya kita tahu apa maksud mereka itu. Jawabannya beratan syaitan. Syaitan itu terus berusaha menyesatkan manusia. Jadi Amr bin Luhai tadi melihat orang nang sesat dimasukinya. Ya kayak kamu itu juga. Saya tahu ikam anu juga karena saya tahu di Makkah karena ada bebanyu juga macam-macam mereka. Gila gagawayan. Nah, bahkan karena timbul pemikiran-pemikiran yang lain. Kehabisannya diperintahkan setiap suku itu supaya baulah juga patung masing-masing. Jadi waktu tawaf, waktu di Makkah itu wajib sujud kepada Hubal, tetapi harus dilestarikan itu di kampung masing-masing, tetapi dengan syarat membawa batu dari Mekah. Nah, lalu masing-masing suku itu baulah patung. Nah, disitulah di dalam Al-Quran itu lengkap aja, cuma orang nggak ada hafalnya suku ini apa ngaran anunya. Misalnya itu kalau orang Yaman itu patungnya itu ngarannya Nasar, orang Irak itu ngarannya Suwa, ada Yawud, ada Ya'uk, itu macam-macam itu. Banyak ngaran-ngaran anunya, patungnya ke masing-masing nang berasal dari Mekah. Batunya berasal dari Mekah. Jadi itulah awal-awal syirik, awal-awal penyembahan berhala. Dan itu terus berkelanjutan sampai kayaknya Fathu Mekah.
Fatuh Mekah itu ketika Nabi kita memasuki kota Mekah. Nah, lalu pada saat Nabi mau memasuki Mekah, itu di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Mohon banyaknya. Jadi asal sabuting berubah menjadi 360. Jadi di antara godaan bisikan setan, kesesatan yang dimasukkan ke dalam pikirannya Ammar bin Luhai, itu supaya patung yang ada di Safa dan Marwah itu dibarakakan ke Ka'bah, diandak di hingga sumur Zamzam, Isab dan Nailah, dan wajib disembah. Cuma kada tahu lagi kisah bahari bahwa ini orang jahat nang diulah contoh sebagai contoh nang kada baik nang jangan ditiru, tetapi malah disuruh sembah juga, jadi sujud juga di hadapan patung Isab, di hadapan patung Nailah. Nah, andaknya di parat sumur Zamzam, kisahnya itu. Sambung lagi lah kisahnya lah. Terusakan lagi lah. Kisah di lain pulang. Sebenarnya bersambung aja nah. Nya luas bang kisahnya nih, Arab luas. Ada raja Yaman. Raja Yaman itu gelarnya Tubba. Jadi kalau raja di Yaman itu gelarnya Tubba. Raja di Habasyah itu bersusu barangan lawan Yaman, nang mahalatnya adalah Laut Merah. Jadi Yaman di pinggir Laut Merah, begitu Laut Merah bila mencobalah naiknya itu ngarannya Habasyah. Ethiopia, ini cuma lebih luas daripada Ethiopia. Wah ini. Kalau Habasyah itu rajanya gelar, jika kita raja bahasa kita tuh orang situ menyambat untuk raja Yaman Tubba. Adapun untuk Habasyah Najasyi. Jadi itu istilah-istilah saja sama aja, maksudnya pemimpin tertingginya. Jadi kalau di Persia itu Iran itu ngarannya Kisra. Nah, kalau di atas sama sekali tadi di negeri Syam itu ke atas itu sebenarnya Romawi, itu ngarannya Kaisar. Kalau di Mesir itu ngarannya Muqawqis. Itu istilah-istilah aja. Pada suatu hari, nah raja ini pemimpin lah, kadang raja nang kayak kita nah, pemimpinnya orang yang paling berpengaruh, yang berkuasa di situ, itu pepergian ke negeri Syam, nah, urusan bisnis, pedagang. Anaknya ditinggal di Yathrib, jadi bertamu satu kota Madinah yang akan datang itu karena waktu itu masih Yathrib. Ternyata di situ banyak sudah manusia. Banyak orang diam di situ, ada pasar juga, lalu ikan mereka tinggal di sini, jadi kamu berjualan di sini. Abah aja nang terus ke negeri Syam, cara kayak itu itulah. Sesudah berjualan di negeri Syam, bulik menyinggahi anak dahulu di Yathrib di Madinah. Ternyata mendapat berita bahwa anaknya ada tahwal lawan orang Madinah, bakal lahir dan mati dibunuh. Anak Raja Tubba. Maka menyiapkanlah pasukan. Nah, kita berperang. Lawan orang Yathrib. Bawalah pasukan yang banyak datang dari Yaman. Lalu terjadilah peperangan. Nah, di antara keajaibannya peperangan antara Raja Tubba dengan penduduk Yathrib. Siang hari berperang. Itu kayaknya malam istirahat. Itu orang-orang Yathrib itu mengacari makanan dan minuman kepada Raja Tubba dan tentaranya. Jadi kayak itu akhlak ngarannya itu di antara keajaiban akhlak orang Madinah tuh itu. Jadi itu bakal lahir masalah tamu, kami kebiasaan kami menjamu. Kada mau kalaparan malam parut kosong. Kebiasaan kami siapapun yang ada di sini kami beri makan selama ada. Bila kami kada menjamu berarti di rumah kami kada ada makanan apa-apa. Karena siang dia bakal lahir pulang bahasa. Itu ajaib lah. Nah itu akhlak dan kayak itulah akhlak orang-orang Madinah, orang-orang Arab secara umum itu kita. Pada saat itu lah di Madinah, kemudian ada sekitar 200 km daripada Madinah ke utara itu ada satu tempat namanya Khaybar. Jadi Khaybar itu isinya, kota Khaybar itu adalah Yahudi. Bahkan sebahagian Madinah itu orang Yahudi. Lalu ada dua orang pendeta Yahudi mendatangi pada satu malam itu kepada Raja Tubba. Minta izin untuk bertamu lawan Raja Tubba. Nah, lalu bertamuan diizinkan lalu berpandir. Artinya rencana pian kayak apa juga di Madinah. Ujar Raja Tubba, aku hendak memerangi orang Madinah ini sampai habis. Jadi anakku Saiko itu tabusannya seluruh menada habis buat Madinah ini pada sampai aku perang. Ujar pendeta Yahudi ini tadi.
Kalau boleh kami memberi nasihat, tian sia-sia. Ada kawan, bahkan tian akan kalah. Kenapa ujar-ujar Raja Tuba? Kenapa? Karena ini adalah kota Nabi. Ini kota Nabi. Mereka ini memang disiapkan untuk menyambut kedatangan Nabi. Dari mana kamu tahu? Kami ini dari Palestina berpindah ke Khaybar, sebagian pindah ke sini karena kami menghadang-hadang kedatangan seorang Nabi yang ada disebutkan di dalam kitab kami Taurat. Jadi itulah apa kisah di Madinah itu ada Yahudi, itu karena memang mereka di dalam Taurat itu dipadahkan kayaknya di akhir zaman itu akan lahir seorang Nabi akhir zaman, lahir di Mekah, pindah ke Madinah, ngarannya Muhammad, itu lengkap ciri-cirinya. Jadi itulah jauh-jauh sebelum kedatangan Rasulullah, cuma kada tahu wayah apanya. Jadi itu di zaman Raja Tuba tadi itu sudah ada di situ orang Yahudi. Dan bahkan akhirnya Raja Tuba ini memeluk agama Yahudi. Hampir berperang. Nah, lalu terjadi perdamaian lawan ahli Yathrib. Bahkan di antara pengikutnya itu disebutkan ada yang bertinggal menetap. Engkai ulun hendak juga berdiam di sini aja, minta izin lawan raja ulun kada hendak umpat bulik ke Yaman. Ulun hendak umpat menghadang Nabi terakhir. Mudah-mudahan bertemuan. Amunnya ulun kada bertemuan, mudahan anak ulun kena bertemuan. Amunnya kada anak ulun, mudahan cucu itulah seterusnya. Ulun kada ingat kisahnya, mungkin angka 7 atau lebih zuriatnya itu hanya bertemuan, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah karena kisah unta Nabi itu singgah bermandak di muka rumah Abu Ayyub Al-Ansari, karena di tangan Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah surat daripada Raja Tuba kepada Rasulullah SAW. Jadi Raja Tuba itu berkirim surat lawan kawannya yang bertinggal tadi. Nah lah, ini nah, aku berkirim surat bahwa aku beriman, aku percaya dengan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya ikam pada bertemuan jurung lawan anak ikam, bila pada akan bilang punya anak ikam pada bertemuan jurung lawan cucunya, terus menerus supaya sampai ke tangan Rasulullah. Dan itu disampaikan ujar oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasulullah. Jadi ada umat Nabi 600-an tahun meninggal sebelum Nabi, tetapi karena dianggap sebagai umat Nabi, yaitu Raja Tuba, ngarannya Taban Asad. Taban Asad itu salah satu daripada raja di Yaman. Di tengah jalan, nah, lalu ia hendak menuju pulang tempat kelahiran Nabi. Tahu sudah, bahkan ulama pendeta Yahudi tadi mengiringi sambil melajari agama umpat. Nah, umpat di tengah perjalanan kita menuju Mekah. Sebelum sampai ke Mekah itu ada dari Bani Huzail. Sebenarnya Bani Huzail itu orang yang datang dari Yaman juga pulang, lain pada Khuza'ah, berdiam di luar Mekah, tetapi hiriklah melihat Mekah nih, cuma kada wani kayak Khuza'ah untuk menyerang. Lalu memandiri Raja Tuba, pian hendaklah emas nang banyak. Ujar Raja Tuba, siapa ada anak? Itu nah di Ka'bah itu terkumpul di situ. Jadi bilanya orang bahagia itu banyaklah yang membuat duit, menimbai macam-macam ke dalam Ka'bah. Lalu terkumpullah di situ harta yang banyak. Dan bahkan itu sampai kayaknya kalau kada salah ingatan itu kisah Abdul Muttalib itu mah nabuk sumur Zam-Zam itu mendapatkan 2 kijang, patung kijang daripada emas. Minjangan, benar kalau minjangan itu 2 ikum terbuat daripada emas. Nah lalu apa ngaruh Raja Tuba tadi nih mendengar emas banyak tadi tuh, bahkan ada yang kayak kijang 2 ikum, belum lagi duit emas perak macam-macam. Lalu bersiap-siap kayak itu kita serang aja sudah, kita rabut kita. Nah untung ada pendeta Yahudi tadi. Jangan menyerang itu kecuali pian kebinasaan, Raja pian akan dicelakakan oleh Allah. Nang pemilik Ka'bah itu. Jadi bang kayak apa? Lebih baik pian muliakan. Tawaf di situ muliakan Ka'bah. Kan masih. Nah ini untungnya juga masih lawan orang alim lah. Kada jadi. Dan bahkan inya menyiapkan kiswah. Nah jadi Ka'bah sebelumnya mulai zaman Nabi Ibrahim itu batu benar aja. Lalu Raja Tuba itulah nang pertama-tama mengulahkan kalambu Ka'bah nang bangaran kiswah. Nah bahkan sesudah sampai ke Ka'bah tadi lalu tawaf di situ. Malam harinya Saguring bermimpi melapisi dengan kain yang lebih baik. Nah maka besok harinya dibawakan dari Yaman sutra yang paling bagus lalu dilapisi. Jadi itulah yang kisah kenapa di Ka'bah itu berlapis-lapis. Dan itulah awal-awal kisah-kisah juga. Dan itu berkelanjutan artinya dibiarkan aja oleh Rasulullah sampai Islam, sampai ini. Jadi Ka'bah itu diberi kelambu di pakaiannya sampai ini. Awal-awalnya apa itu? Awal-awalnya adalah zaman Raja Tuba. Bulik ke Yaman. Nah, itu. Yaman itu, nah itu di zaman sebelum
kedatangan agama Islam itu ketika agama Nabi Ibrahim sudah rusak, itu makin lawas makin rusak, makin lawas makin rusak kayak itu aja. Yang paling berkuasa pada zaman itu jika orang-orang berpengaruh ngarannya dukun dan tukang sihir. Nah, jadi di zaman nang kakak itu nang hebat-hebat itu dukun lawan tukang sihir. Jaka bahasa kita nih, ya dukun juga tukang sihir tuh nang bubuhan nang bisa memarang maya macam-macam itu nang memberi pembenci. Nah itu aja tuh tukang sihir ngaran nata. Itulah orang-orang nang tokoh-tokoh masyarakat nang dipandang. Raja Tuba kembali ke Yaman, lalu membawa rakyatnya supaya masuk agama Yahudi. Karenanya sudah jadi Yahudi. Lalu ditolak oleh terutama benar tokoh-tokoh masyarakatnya tadi. Terutama dukun-dukun dan tukang sihir. Nah, lalu kayak apa? Jadi musyawarah lawan panditanya, ada membawa panditanya tadi. Ujar pandita. Biasanya apabila ada perselisihan hubungan pian kayak apa? Biasanya ini bertambah tadi kesesatan dosa lain sudah menyembah patung. Kami di sini ada beisian api nang dimuliakan, nang bahkan disembah. Apabila ada nang berselisih, mengetahui siapa nang bujur, siapa nang salah, itu karena berparak di api itu. Bilanya dibuka lawang, ditutup apinya di dalam kamar ya. Itu bilanya dibuka lawang, bilanya disambar oleh api, itulah nang salah. Jadi ujar pandita itu, ayo ulun aja sudah lawan bubuhan dukun, lawan tukang sihir itu. Bersumpah pengarangnya, iya Pak, bersumpah lah modelnya di muka situ siapa nang bujur, siapa nang salah. Siapa nang disambar api, siapa nang kada. Ayo ujar pandita bubuhan apa dukun-dukun ini siap. Nah, maka berdirilah di muka dua pintu. Nah, lalu ketika dibuka kedua pintunya, api langsung menyambar bubuhan apa? Bubuhan dukun. Bukan dukun pada. Lalu dikira oleh raja. Ujar raja kan boleh buka. Raja, boleh pulang. Nah, lalu boleh. Pokoknya apapun yang terjadi bertahan. Nah, lalu ditutupnya. Takutan benar sudah sekali amban sambar ini kemudian sampai cobalah pulang. Kemudian cobalah pulang. Rupanya dibuka, disambar pulang oleh api bubuhan dukun tadi. Maka matianlah dukun-dukun tadi. Nah, maka sejak saat itu orang Yaman masuk agama Yahudi. Nah, jadi Yahudi itu asalnya di Palestina. Yahudi itu agamanya Nabi Ishak. Jadi Israel itu adalah gelar Nabi Ishak. Jadi Bani Israel artinya anak cucu Nabi Ishak. Agamanya disebut dengan Yahudi. Yang termasuk ini kitabnya yang utama itu adalah mulai Nabi Musa, kitab Taurat. Cuma sama aja, sama-sama agama tauhid. Nah, lalu ampihan menyembah patung. Nah, lalu bertuhan kepada Allah. Karena agamanya tadi agama Yahudi. Itu diantara kisah-kisah Muqaddimah hajat hari ini. Nah, panjang lagi kisahnya tak? Banyak lagi kisahnya. Sampai karena kelahiran Rasulullah dan seterusnya. Cuma ini sebagai muqaddimah untuk menuju kisah Rasulullah. Dan insya Allah karena akan datang. Ada kalau lah untuk episode berikutnya aja masih seharusnya terakhir. Itu karena Yaman itu akan dikuasai oleh negeri Habasyah. Di antara gubernurnya ngarannya Abraha. Nah, parak itu bila sudah kisah Abraha itu berarti menjelang tahun gajah sudah. Antum untuk bersambung. Bagaimana kisah selengkapnya? Nah, insya Allah karena kita ikuti pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Ya Rabbal Alamin. Ya qadha al-hajat ila hadratin nabi wa alihi kiram al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على